Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sobat, pada awal masa perkembangan Islam di Pulau Jawa, Cirebon dan Banten merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin rajanya Sri Baduga Prabu Siliwangi, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Kehadiran Sultanul Aulia Syekh Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati di Cirebon perlahan mengubah agama dan kebudayaan masyarakat yang tinggal di sana. Hingga akhirnya pada masa Kerajaan Demak, Sunan Gunung Jati memisahkan Cirebon dari Kerajaan Pajajaran dan menyatakan Cirebon sebagai wilayah bagian dari kekuasaan Kesultanan Demak. Karena perkembangan Kerajaan Demak yang terus diliputi oleh konflik berdarah, Sunan Gunung Jati melepaskan wilayah Cirebon, Jayakarta, dan Banten dari kekuasaan Demak. Menjelang wafatnya, Sunan Gunung Jati menyerahkan wilayah Banten dan Jayakarta untuk diurus oleh putranya yang bernama Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sementara wilayah Cirebon diserahkan pada putranya yang lain, yakni Panembahan Ratu. Panembahan Ratu wafat dan digantikan oleh putranya, Panembahan Girilaya. Setelah Panembahan Girilaya wafat, kerajaan Cirebon terpecah menjadi dua, yakni Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Di Banten, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat perdagangan baru. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570, Banten dipimpin oleh Panembahan Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf, Banten mampu menguasai seluruh wilayah Jawa Barat dan menghabisi kekuasaan Kerajaan Pajajaran di kawasan selatan. Dengan jatuhnya Pakuan ibu kota Kerajaan Pajajaran ke tangan Banten, kawasan pedalaman Jawa Barat yang semula masih menganut Hindu mulai terbuka dan perlahan beralih menjadi Islam. Masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf adalah masa gemilang bagi persebaran agama Islam di Jawa Barat. Panembahan Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580 dan digantikan putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahannya, wilayah Banten meluas hingga ke Lampung dan Sumatera Selatan, sehingga Banten mendominasi jalur perdagangan di Selat Sunda. Karena ingin lebih memperluas wilayah kekuasaannya, pada tahun 1627 Maulana Muhammad menyerang Palembang. Dalam pertempuran tersebut, Maulana Muhammad terbunuh. Wafatnya Pangeran Maulana Muhammad meninggalkan masalah karena putra mahkota, yakni Pangeran Abdul Mufakir masih berusia 5 bulan. Akhirnya pemerintahan dijalankan oleh Pangeran Rana Menggala sebagai wali Sultan Abdul Mufakir hingga dewasa dan mampu memerintah sendiri. Di tengah masa pemerintahannya datang delegasi pedagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Cornelius de Houtman meminta agar Persatuan Pedagang Belanda VOC diberi izin untuk mengatur perdagangan rempah-rempah di Banten. Sultan Abdul Mufakir menolak permintaan tersebut secara halus. Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mufakir digantikan oleh cucunya, Sultan Ageng Tirtayasa. Berbeda dengan kakeknya, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap lebih keras terhadap para pedagang Eropa yang menurutnya tidak tahu tata krama. Tercatat bahwa pada masa pemerintahannya, kapal-kapal dagang Eropa dilarang berlabuh di pelabuhan Banten. Walau begitu, Banten tetap menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi para pedagang Asia. Pada saat tersebut, VOC telah menguasai Jayakarta. Mereka mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Karena lebih sering mengurusi masalah luar negeri, maka Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya, Pangeran Anom, yang diberi gelar Sultan Haji untuk mengurusi masalah dalam negeri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh VOC. Pada tahun 1680, VOC berhasil menghasut Sultan Haji untuk memberontak kepada ayahnya. Maka pecahlah perang saudara antara tentara Banten yang setia pada Sultan Ageng Tirtayasa dengan tentara Sultan Haji yang dibantu VOC. Sultan Ageng Tirtayasa yang semakin terdesak ke pedalaman berhasil ditangkap pada tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Setelah itu Sultan Haji berkuasa menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun kekuasaan Sultan Haji tetap dalam kendali VOC. Sejak itu, riwayat Banten sebagai negara yang berdaulat pun berakhir. Baiklah, para sobat yang berbahagia, berikut silsilah keturunan Sultan Banten dari sebagian sumber riwayat. 1. Syekh Syarif Hidayatullah Susuhunan Gunung Jati. 2. Syekh Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan 1552 sampai 1570. 3. Syekh Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede 1570 sampai 1580. 4.
Maulana Muhammad Pangeran Ratu ing Banten 1525 sampai 1552. 5. Sultan Abdul Mafachir Mahmud Abdul Qadir Kenari 1580 sampai 1596. 6. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad 1596 sampai 1651. 7. Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fattah 1651 sampai 1672. 8. Sultan Abu Nasr Abdul Kahar Sultan Haji 1672 sampai 1687. 9. Sultan Abdul Fadl 1687 sampai 1690. 10. Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin 1690 sampai 1733. 11. Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin 1733 sampai 1750. 12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil 1750 hingga 1752. 13. Sultan Muhammad Wahsi Zainul Alimin 1752 sampai 1753. 14. Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin 1753 sampai 1773. 15. Sultan Abdul Mafakih Muhammad Aliuddin 1773 sampai 1799. 16. Sultan Muhyiddin Zainul Sholihin 1799 sampai 1801. 17. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Mutakin 1801 sampai 1802. 18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya 1802 sampai 1803. 19. Sultan Agiluddin Aliuddin II 1803 sampai 1808. 20. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala 188 sampai 1809. 21. Sultan Muhammad Syafiuddin 1809 sampai 1813. 22. Sultan Muhammad Rafiuddin 1813 sampai 1820. Berdasarkan keterangan ini, penguasa Kesultanan Banten pertama yakni Sultanul Aulia Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal Sunan Gunung Jati. Dan sebagai pendiri Kesultanan Cirebon yaitu Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana atau Syekh Abdullah Iman atau Kisomadullah atau Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang, yang merupakan mertua dari Sunan Gunung Jati sendiri. Semoga dengan kisah ini, kita bisa mengambil tauladan serta hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.